karena peternak ini dia masih belum memahami ilmu nutrisi, dikasih pakan fermentasi, ambingnya ini kempes, nggak keluar susu. Nah itu tandanya dia malnutrisi, bukan karena fermentasinya. Bisa jadi pakan fermentasinya itu rendah nutrisi, hanya diberikan hijauan yang daya cernanya rendah, nggak ditambahin pakan penguat dan lain sebagainya. Akhirnya ambingnya ini nggak bisa ngisi waktu bunting tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Editernak. Salam peternak Indonesia. Terima kasih sudah menonton channel Editernak. Jangan lupa yang baru menonton silahkan subscribe, silahkan komen, dan dinyalakan juga loncengnya supaya nanti teman-teman selalu dapat update wawasan terbaru dari kami. Jadi insya Allah kami akan selalu hadir membuat konten-konten yang ilmunya ini ilmu daging lah kayak gitu, supaya bermanfaat juga buat sesama peternak Indonesia. Nah kali ini kita ada pertanyaan baru ya, pertanyaan baru dari peternak di kolom komentar beberapa video kita. Jadi yang pertama itu ternaknya ini dia diberikan pakan fermentasi, susunya ini dia besar, jadi ambingnya itu besar, tapi pas habis lahiran kok enggak keluar susunya. Nah, kok enggak keluar susunya, terus juga ambingnya ini kok keras kayak gitu. Nah kemudian muncul juga pertanyaan dari teman peternak yang lain, apakah ternak diberikan pakan fermentasi itu aman? Nah, kali ini kita akan membahas seputar dua pertanyaan itu. Jadi teman-teman simak terus apa yang kami sampaikan, semoga nanti memberikan wawasan kayak gitu. Jadi di pertanyaan pertama tadi, ambingnya itu besar tapi kok nggak ngeluarin susu. Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwa ternak itu dia kalau habis lahiran kok ambingnya keras, tidak keluar susu, maka yang teman-teman harus lihat adalah riwayat si kambing atau domba ini sendiri. Apakah dia masih darah? Karena kebanyakan domba atau kambing yang habis lahiran kok nggak ngeluarin susu itu kebanyakan adalah darah. Jadi sebentar saya minum dulu. Jadi kambing domba yang masih darah, yang dia itu belum dewasa tubuh, bobot badannya itu belum mencukupi untuk kawin, kemudian kok dikawinkan karena dia sudah birahi, maka potensi untuk dia lahiran tidak mengeluarkan susu atau kolostrum itu sangat mungkin terjadi. Sehingga teman-teman ya harus sudah siap. Artinya teman-teman harus sudah mempersiapkan obat-obatan yang sifatnya itu untuk memperlancar ASI atau susu kolostrum. Nah, obat-obatan yang biasa kita sediakan di kandang yaitu oksitosin atau hormon. Hormon oksitosin ini fungsinya itu merangsang produksi susu, mengeluarkan susu yang pertama kali. Itu fungsi hormon oksitosin. Jadi kalau teman-teman punya darah yang baru pertama kali beranak maka siap-siap harus punya hormon tersebut. Jadi ketika dia nggak ngeluarin susu, silakan diberikan hormon tersebut agar susunya bisa keluar. Karena rangsangan dia supaya susunya itu keluar itu
uh, selain dari sisi hormonalnya yang dia fungsinya adalah merangsang kontraksi ambing tersebut. Kalau dia kontraksi otomatis ngeluarin susu, tapi kalau dia nggak kontraksi ya nggak bisa ngeluarin susu. Nah, kemudian rangsangan dari si cempe tadi, kalau cempe itu dia nggak nyusu ke induknya, maka susu itu nggak bisa keluar. Jadi rangsangan secara mekanis oleh si cempe itu atau oleh teman-teman misalkan dirangsang dengan disentuh-sentuh kayak gitu, itu juga merangsang hormon supaya mengeluarkan susu kayak gitu. Nah, kalau susu udah keluar, teman-teman juga harus ngecek apakah susunya ini bagus, apakah susu ini udah rusak atau pecah kayak gitu. Bisa jadi ketika si ambing ini keras, ternyata di situ ada mastitis atau ada peradangan ambing. Nah, peradangan ambing ini itu menyebabkan kalau dia sifatnya kronis ya, itu menyebabkan munculnya sel-sel jaringan ikat. Jadi dia sel-sel jaringan ini dia fungsinya menggantikan sel ambing, sel penghasil susu, sehingga ketika teman-teman itu megang susunya kok keras, kayak nggak ada kenyal-kenyalnya, nggak terlalu kenyal-kenyal ya, bisa jadi dia sudah terbentuk jaringan ikat. Jadi ambing itu udah mati, nggak bisa keluar susu. Nah, bisa juga karena yang pertama tadi karena hormonal gitu. Jadi kalau ada kasus seperti itu, silahkan teman-teman melakukan treatment dengan baik dan jangan langsung menyalahkan pakannya. Kalau misalkan menyalahkan pakannya, maka teman-teman juga harus melihat ternak yang lain, apakah ternak yang lain juga mengalami hal yang sama. Contoh kasus, karena peternak ini dia masih belum memahami ilmu nutrisi, dikasih pakan fermentasi, ambingnya ini kempes, nggak keluar susu. Nah, itu tandanya dia malnutrisi, bukan karena fermentasinya. Bisa jadi pakan fermentasinya itu rendah nutrisi, hanya diberikan hijauan yang daya cernanya rendah, nggak ditambahin pakan penguat dan lain sebagainya. Akhirnya ambingnya ini nggak bisa ngisi waktu bunting tua. Padahal ketika bunting tua itu kan proses terbentuknya janin, proses pertumbuhan janin lebih cepat, dan proses persiapan menghasilkan kolostrum. Kalau ambing ini nggak ngisi, artinya kolostrum nggak terbentuk. Nah, artinya ternak ini kemungkinan besar ya malnutrisi, kekurangan pakan. Bisa karena kekurangan pakan, nggak suka pakannya, atau karena nutrisi atau konten pakannya itu rendah, gizinya rendah. Tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala di situ, kayak misalkan dia nggak keluarin hormon oksitosin, koreksi juga pakannya tadi, apakah pakannya itu tidak cukup, tidak seimbang, misalnya nggak dikasih mineral atau vitamin, itu juga akan mempengaruhi proses metabolisme pembentukan hormon oksitosin gitu. Padahal oksitosin ini dia diproduksi sendiri di dalam tubuh, tapi karena secara nutrisinya ini nggak seimbang atau kurang, efeknya dia nggak ngasilin oksitosin dengan cukup, sehingga proses kontraksi ambingnya untuk menghasilkan susu ini jadi nggak lancar kayak gitu. Terus kemudian soal pakan fermentasi tadi, apakah aman untuk breeding atau fattening kayak gitu. Jadi kembali lagi ke prinsip dasar, kalau fermentasi, ngomongin fermentasi aja, itu mengolah pakan dari yang gizinya rendah menjadi lebih berkualitas lah kayak gitu.
dengan peningkatan daya cerna, penurunan serat kasar kayak gitu. Tapi kalau teman-teman bikin pakan fermentasinya itu komplit, lengkap, ada unsur karbo yang cukup, ada unsur protein yang cukup, ada unsur mineral yang cukup, ada unsur vitamin yang cukup, insya Allah aman. Insya Allah aman. Jadi kalau tidak aman bisa jadi karena ada proses pembuatan yang kurang benar. Misal muncul jamur, misal hasil fermentasinya itu kurang wangi atau bau busuk. Jadi itu yang harus teman-teman koreksi. Dari sisi kualitas bahan bakunya juga harus dikoreksi. Jangan membuat asal-asalan dalam proses fermentasi. Karena toh fermentasi itu yang pertama kan pasti ribet ya, ribet dalam proses pembuatannya. Kemudian kalau dibandingkan dengan kita hanya ngasih rumput, meskipun sama-sama memberikan nutrisi, tapi kalau hanya dikasih rumput juga pun ya nggak lengkap juga gitu loh. Jadi semakin kita memberikan pakan yang baik, berkualitas, mau itu dengan pemberian komplit fermentasi atau komplit segar atau komplit kering, apapun itu pemberiannya, yang pasti harus berkualitas, tidak asal-asalan. Nah, banyak juga peternak yang sudah membuktikan dalam pemberian pakan komplit fermentasi aman untuk breedingnya. Banyak juga yang mereka membuat fermentasi saja, nggak tahu ilmu secara dalamnya, gagal. Itu juga banyak. Nah, gagalnya itu bisa jadi karena dalam prosesnya muncul jamur. Jamur ini ternyata dia toksik. Jadi dia toksik yang menyebabkan prematur, lahir prematur ya gitu. Nah, itu yang perlu hati-hati. Banyak juga teman-teman yang gagal nggak keluar susunya ya, karena apa? Karena pakannya kurang karbonnya. Padahal kita kalau mau produksi susu yang kuantitinya bagus, karbo harus tinggi, protein juga harus tinggi. Air minumnya tersedia selalu segar dan bersih. Itu kuncinya untuk produksi susu supaya banyak. Dan jangan lupa juga mineral, vitaminnya juga tercukupi agar ternak itu bisa tumbuh optimal dan tidak gampang sakit-sakitan. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, semoga ilmu ini sebagai ilmu jariah dan bisa di-share ke teman-teman yang lain. Jadi kalau teman-teman nggak bisa menjelaskan dengan baik, silahkan teman-teman nge-share video ini ke yang lain. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.